Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinan Fazadialang dengan NIM 211022326 Saya Irsyad Zainal Mutakin dengan NIM 211021157. akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul AI Drone pada Pertahanan, Masalah dan Perkembangan. Ya, di sini kami membawakan pokok bahasan tentang jurnal kami yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu abstrak. Studi ini menjelaskan penerapan kecerdasan buatan di bidang pertahanan. Uraian ini mencakup teknologi drone AI, produk AI yang diperuntukkan untuk pasar pertahanan, dan pengembangan drone AI. Pada program peneliti yang dijalankan merupakan program dengan metode deskriptif, sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menunjukkan apa yang dilihat pada zaman saat ini bisa dikaitkan dengan kondisi atau hubungan yang ada. Teknologi yang berkembang, proses yang terjadi, konsekuensi atau efek yang terjadi, atau tren yang berkembang. Di sektor militer dan pertahanan, drone semakin populer dan bisa dikembangkan sebagai senjata tak berawak untuk menyerang atau mengebom musuh dalam perang. Namun, drone sudah digunakan saat ini untuk patroli perbatasan, pengawasan keamanan, pelacakan badai, dan inspeksi keamanan. Dan banyak dari mereka juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Pengembangan drone membutuhkan navigasi terkomputerisasi yang sangat akurat dan sistem pengenal objek untuk beroperasi secara efektif. Dalam skenario militer masa depan, Angkatan Darat terus mengembangkan jaringan darat, pesawat, dan kecerdasan buatan untuk mendukung sistem analisis pertempuran. Militer semakin mengandalkan kebutuhan kendaraan udara dan darat tak berawak dengan jaringan penuh dan dalam skenario pertempuran di masa depan. Nah, kemudian setelah abstrak kita masuk ke dalam pendahuluan di mana pentingnya data akan diperkuat oleh AI akan data pelatihan dalam jumlah besar yang mengidentifikasikan ulang bagaimana kita harus berpikir tentang perlindungan data. Tata kelola yang hati-hati di tingkat global akan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang menentukan era ini akan menghasilkan keamanan dan kemakmuran bersama secara luas. Secara umum, AI mengacu pada alat komputasi yang mampu menggantikan kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu. AI juga bisa melihat pola dalam kumpulan data raksasa yang berada di luar kemampuan persepsi manusia untuk dideteksi. Dengan cara ini, adopsi teknologi AI bisa membuat data yang biasa-biasa saja dan tampaknya sepele menjadi berharga, khususnya di bidang militer. Pada tinjauan literatur, kecerdasan buatan tidak bisa diartikan sebagai aplikasi terpisah, tetapi sebagai teknologi yang mendukung aplikasi fungsional yang ada dan pada akhirnya didasarkan pada algoritma yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu, mengumpulkan, mengatur, memproses, menganalisis kumpulan data yang lebih besar, mengirim dan merespon, dan mampu menandingi kemampuan kognitif kecerdasan manusia dan fungsi yang mendekatinya. Kecerdasan buatan yang sempit juga dikenal sebagai kecerdasan buatan yang lemah, adalah sistem komputer yang bisa melakukan tugas yang didefinisikan secara sempit dengan lebih efisien daripada manusia. Kecerdasan buatan umum terkadang disebut kecerdasan buatan yang kuat, bisa melampaui pencapaian manusia dalam tugas intelektual apapun. Selain itu, bahkan jika tingkat ASI kecerdasan buatan tercapai atau mendekati, input manusia terkadang diperlukan dalam proses penerapan kecerdasan buatan karena motif dan kemampuan etis, intuitif, dan terutama spiritual meskipun untuk beberapa merupakan karakteristik manusia yang eksklusif. Sejauh mereka bisa ditiru oleh mesin, oleh karena itu mereka menghadirkan risiko keandalan yang serius. Ada semakin banyak publikasi dan acara publik tentang masalah kecerdasan buatan. Tetapi terlepas dari ini atau mungkin karena ini masih ada mitos dan kesalahpahaman yang tersebar luas tentang apa sebenarnya kecerdasan buatan itu dan apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan adalah sistem bisa lakukan untuk bisa kemungkinan dan batasan teknologi kecerdasan buatan harus dipahami dan dipertimbangkan dengan jelas, terutama dari sudut pandang pembuat keputusan agar tidak menciptakan ilusi dan
memulai proyek dengan tujuan yang hampir tak bisa dicapai. Kemudian ada metode penelitian di mana dari jurnal yang kami dapat, kami menemukan metodenya di mana dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Dalam hal ini bertujuan agar menjelaskan maupun mendeskripsikan pengertian AI dalam teknologi drone pertahanan, pengembangan hasil dari AI yang kemudian dipakai untuk industri pertahanan. Dunia militer, selain itu, sifat penelitiannya adalah sifat penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, seperti deskripsi maupun interpretasi baik yang telah dibuat, bisa tentang keadaan atau keterkaitan yang dibutuhkan atau yang ditimbulkan. AI yang berkembang, proses yang telah dibuat telah menjadi konsekuensi atau resiko yang akan diterima maupun tren saat ini. Kita masuk hasil dan pembahasan. Agar komputasi berfungsi layaknya makhluk hidup yang bisa berpikir, mereka harus dibekali dengan kepintaran dan keterampilan dalam pola pikirnya. Dan banyak dari mereka juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Pengembangan drone membutuhkan navigasi terkomputerisasi yang sangat akurat dan sistem pengenalan target untuk beroperasi secara efektif. Segala drone yang dilakukan penelitian merupakan drone tanpa awak yang dapat terbang sendiri. Sementara setiap drone berbeda dalam desain dan fitur drone ini umumnya diprogram dengan metode yang tidak berbeda dengan drone lainnya. Tujuan komputer pada alat drone digunakan untuk mencari benda selama petunjuk sendiri serta mendeteksi benda yang menghalangi agar tidak terjadi tabrakan. Pada saat yang sama, drone pelacak objek mengumpulkan rekaman selama aktivitas berlangsung secara real time, mengakumulasikannya secara real time dengan keamanan internal yang ada dan memberikan kesimpulan yang menghasilkan keputusan yang dideteksi dari kecerdasan yang dipakai. Lain sisi, petunjuk di drone itu menerima titik GPS yang diberikan dari posisi awal serta akhir, dan berkat kemajuan fisik komputer yang didukung oleh kecerdasan buatan, bisa menemukan rute optimal dan sampai ke sana tanpa kendali manual. Hal tersebut dapat digunakan untuk mempermudah pembelajaran algoritma yang didapat dari citra yang ditangkap oleh target yang masuk dan berbeda saat Anda menggunakan drone untuk tujuan berbeda. Target tersebut ditandai dengan selembar kertas agar drone bisa mengidentifikasinya menggunakan fisik komputer, dan berbagai makhluk ditandai untuk memastikan drone bisa merasakan dan menentukan arahnya serta mengendalikannya untuk terbang dengan aman dan menghindari rintangan di jalurnya. Kemudian setelah itu hasil pembahasannya yaitu dari proses JST atau jaringan saraf tiruan, di mana dimulai dari input yang masuk pada neuron dan level tertentu dari setiap inputan. Proses JST yang diawali dari masukan yang diterima oleh neuron dan bobot dari setiap masukan. Hasil akhir yang didapatkan akan dilanjutkan dengan proses fungsi yang akan diaktifasi oleh setiap neuron. Dari Komerens tentara di outdoor bisa merangkai drone dengan cepat dan bisa langsung digunakan. Sekelompok aktor tentara saling membantu untuk menjalankan program UAV, desain drone maupun pembelajaran instruktur terbang UAV tersebut bisa memungkinkan angkatan bersenjata agar diberikan intelijen yang berkemungkinan mereka untuk bergerak lebih cepat dan memastikan penggunaan praktisnya dalam mendukung fungsi drone. Desain drone 4 rotor memakai 4 bilah turbin untuk memberikan daya dorong yang merupakan kebalikan dari desain sayap permanen dari model UAV yang digunakan oleh militer. Shield AI mengambil bahwa HiveMind bisa membantu tentara dengan drone untuk menjelajahi area non-GPS agar bisa mengumpulkan informasi. Neuralab memberikan NeuralBrain software dengan nama yang sama, yang diambil bisa menolong drone dan dibekali kamera mengidentifikasi serta mengenali sasaran, tetap serta memberitahu pengguna tentang target tersebut. Pada kesimpulan dan saran review jurnal ini, yaitu AI jelas membuka perspektif baru dalam teknologi pertahanan. Ada ekspektasi tinggi terkait penerapan teknik AI di beberapa domain militer. Namun demikian, masih
terdapat faktor penghambat dan permasalahan yang belum terpecahkan untuk penelitian selanjutnya guna memenuhi harapan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Breaking Defense, apa yang kita sebut kebodohan buatan, cara algoritma bisa salah menafsirkan dunia dengan cara yang tidak pernah dilakukan manusia. Karena algoritma menafsirkan data dalam istilah matematika dan logika tanpa naluri, intuisi, atau akal sehat. Ternyata kebodohan artificial seperti itu adalah sesuatu yang bisa Anda induksi secara artificial. Contoh yang paling terkenal adalah eksperimen di mana pita pemantul yang diterapkan secara strategis menyebabkan AI yang digunakan dalam mobil self-driving salah mengklasifikasikan tanda stop sebagai batas kecepatan. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus skeptis tentang penerapan AI yang tersebar luas, melainkan memahami bahwa lebih banyak upaya intelektual dan uang harus dituangkan ke dalam rancangan drone. Ya, sekian presentasi penjelasan dari kami. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, sekian. Saya Irsyad Zainal Mutakin dan teman saya Dan apa jadi alam? pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.